Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita sebelumnya, Putri Mimin menantang Mogei untuk datang ke ibu kota Dadu. Mogei dan yang lainnya pun pergi dan tiba di atas tebing kota Dadu. Lalu ia meminta Raja Kelelawar ikut dengannya dan yang lainnya menunggu dulu. Raja Kelelawar langsung terbang, dan Mogei menginjak punggungnya sebagai pijakan. Putri Mimin melapor ia bisa menangkap San Canfung jika Mogei tidak muncul. Tiba-tiba Shen Quan menyela, dan bilang kenapa tidak menurunkan 2 tapak es. Putri Mimin lalu menjelaskan saat itu 2 tapak es sedang menyergap Mijue. Putri Mimin bilang telah menantang Mogei untuk datang ke sini agar mudah dikalahkan. Setelah selesai melapor, Putri Mimin menyuruh membawakan Cao Churo yang ditahan. Putri Mimin menyindir, kecantikan Cao Churo membuat Mogei rela ditusuk olehnya. Tak lama Mogei datang langsung mendekap Cao Churo, dan Raja Kelelawar menotok para prajurit. Raja Kelelawar juga mengambil tanah dari pot, dan menorehkan pada wajah Putri. Lalu Mogei bilang, bahwa Cao Churo adalah teman kecilnya. Cao Churo pun kaget. Putri Mimin mengancam jika Cao Churo diselamatkan, murid Emei lainnya akan terancam. Cao Churo memutuskan tinggal, lalu Mogei pamit dan pergi dengan Raja Kelelawar. Saat jalan pulang, pria bertopeng menyusul dan menyerang Mogei dari belakang. Setelah beradu jurus, Mogei beradu tapak dan pria bertopeng terpental. Pria bertopeng itu, ternyata adalah anggota sekte Ming yang menyamar bernama Fen Yao. Ia diperintah ketua Ming sebelumnya menyelidiki raja, tapi malah bertemu Shen Quan. Shen Quan menghasut raja memberantas sekte-sekte, terutama sekte Ming. Dan Fen Yao terpaksa merusak mukanya sendiri agar tidak dikenali Shen Quan. Fen Yao lalu memberitahu, penawar racun 10 aroma dipegang oleh 2 tapak es. Hobi keduanya berbeda, yang satu suka main perempuan dan yang satunya peminum. Lalu Fen Yao memulai rencana, dengan menculik selir raja dan menaruh di kamar mereka. Kemudian ia mengajak yang satunya minum arak yang sudah diracuni 10 aroma. Tidak mau berdebat, adik tapak es mengajak Fen Yao mengambil penawarnya. Saat masuk ke kamar kakaknya meminta penawar, Fen Yao langsung menotoknya. Lalu Fen Yao mengarang cerita, bahwa Cao Churo adalah anak gelapnya, dan minta dibebaskan. Saat ditanya siapa ibu Cao Churo, Fen Yao langsung menyebut nama Mijue. Sementara, Mogei mengundang Putri Mimin untuk makan di sebuah kedai. Putri Mimin menagih janji kedua Mogei, agar ia dipinjamkan golok naga selama 2 jam. Sementara di sel, Mijue ingin agar Cao Churo menjadi penerus ketua Emei. Tapi sebelumnya ia harus bersumpah tidak akan mempunyai anak dengan Mogei. Setelah itu, Mijue menyerahkan cincin simbol ketua Emei kepada Cao Churo. Mijue juga membisikkan rahasia golok naga dan pedang langit padanya. Tak lama Fen Yao datang menotok Mijue dan Cao Churo, serta akan memberi penawar. Karena Mijue tidak percaya, Fen Yao terpaksa mencekoki mereka dengan penawar. Fen Yao juga memberikan penawar kepada tetua perguruan lainnya. Bersamaan dengan itu, pangeran dan pasukannya datang menuju ke menara tahanan. Ia menyuruh membakar menara itu, dan tidak peduli dengan kakak tapak es di dalam. Adik tapak es langsung menyerang para prajurit yang membakar menara. Pangeran menyuruh memanahnya, adik tapak es berhasil lari masuk ke menara. Para prajurit sekte Ming juga mulai membebaskan tahanan di lantai bawah. Api yang cepat menyebar, membuat para tetua perguruan di lantai atas terjebak. Sementara Mijue dan adik tapak es bertarung karena cerita karangan Fen Yao. Di puncak menara, para tetua juga tidak bisa melompat karena terlalu tinggi. Raja Kelelawar melemparkan tali, dan langsung ditangkap Fen Yao. Para tetua wasan turun duluan, tetapi pangeran memanah putus talinya. Keduanya pun langsung tewas karena jatuh dari ketinggian. Setelah itu, Mogei datang menyergap pangeran dan menyanderanya. Tak lama Putri Mimin datang dan memerintahkan untuk memanah ke puncak menara. Kakak tapak es dan selir Han tewas terkena serangan hujan panah itu. Mogei kembali menginjak punggung kelelawar hijau, untuk terbang ke puncak menara. Ia lalu menjelaskan akan menangkap per 2 orang dari bawah dengan jurusnya. Dimulai dari paman gurunya dan Fen Yao, Mogei menurunkan mereka dengan aman. Mijue yang masih bertarung, mendorong Cao Churo setelah 2 tetua lain melompat. Mogei segera menurunkan tetua Kunlun dan Kaipang dengan aman. Saat ia melihat Cao Churo, Mogei segera menangkapnya dengan putaran yang lembut. Di atas menara, adik tapak es mendekap Mijue dan memaksanya melompat.
Saat jatuh ke bawah, Mijue sempat dihantam dengan tapak es. Tapak es didorong ke api, tapi Mijue juga tidak sudi ditangkap Mogei dan memukulnya. Akhirnya, Mijue pun tewas setelah jatuh dari ketinggian dan terkena tapak es. Putri Minmin juga memohon agar pangeran saudaranya dibebaskan, dan Mogei setuju. Raja pun mengganti Putri dengan Shen Quan untuk misi penaklukan. Lalu Mogei mengajak Putri Minmin untuk bertemu dengan Singa Emas. Lalu mereka jalan keluar, dan Mogei memakaikan mantelnya pada Putri Minmin. Sementara di kejauhan, Xiu Qiu terlihat sedih melihat keromantisan mereka. Di sisi lain, para murid MBI terlihat sedang mengkremasi jasad Mijue. Tiba-tiba senior Cao Churo menuduhnya mempunyai hubungan dengan Mogei. Seniornya Ding Minjun juga menantang Cao Churo karena tidak rela ia jadi ketua. Ternyata Mogei dan Putri Minmin sedang memantau mereka dari kejauhan. Saat pedang Cao Churo terlepas, Putri Minmin pun tampil ke hadapan mereka. Mogei yang menyamar menjadi bawahan Putri, langsung muncul menyerang dan menampar Ding Minjun. Cao Churo langsung memasang badan, dan bilang ia telah diangkat menjadi penerus ketua. Putri Minmin akan melepaskan murid Mei, jika Cao Churo memakan pil mematikan. Cao Churo langsung mengambil dan menelan pil itu tanpa takut sedikit pun. Setelah itu, Ding Minjun pamit beserta murid Mei lainnya pergi dari sana. Cao Churo pun pingsan, dan saat tersadar yang pertama dilihatnya adalah Putri Minmin. Lalu Mogei datang dan menjelaskan, ia dan Putri membantunya agar tidak diremehkan. Putri Minmin pun menyindir Mogei yang sangat beruntung ditemani 3 wanita cantik. Sesampainya di Pulau Es Api, mereka mendengar auman singa emas yang keras. Mogei langsung mencari dan melihat ayah angkatnya dirantai di atas tebing. Ketika Mogei menghampirinya, ternyata itu palsu, dan Mogei langsung diserang. Mogei meninju balik penyerangnya, dan malah menjadi 3 orang dengan formasi segitiga. Ketiganya lalu berputar dan melayangkan senjata mereka ke arah Mogei. Dari atas tebing, muncul wanita bercadar berbaju ungu dengan prajuritnya. Mogei diserang dari atas, ia menahan sebentar dengan perisai energi lalu menghindar. Wanita itu bernama Dai Qishe dan bergelar Raja Naga Ungu, ketua cabang barat sekte Ming. Mogei pun memakai pedang langit untuk merebut salah satu senjata mereka. Senjata mereka bernama 3 pelakat api suci, yang lama hilang dari sekte Ming pusat. Selain itu, ternyata Dai Qishe adalah juga ibu dari Xiu Qiu. Tak lama terdengar dentuman, kapal Mogei sedang ditembaki oleh kapal Dai Qishe. Dai Qishe menugaskan Xiu Qiu untuk membawa kembali kitab pengalihan utama. Jika Mogei mendiktekan jurus pengalihan utama, ia dan Singa Emas akan diampuni. Dai Qishe memberikan Mogei 1 hari untuk memikirkannya, setelah itu ia dan Xiu Qiu pergi. Singa Emas tidak percaya itu Mogei, sebelum ia melakukan jurus aumannya. Mogei pun melakukan jurus auman Singa Emas hingga salju di luar longsor. Setelah itu, baru Singa Emas percaya dan keduanya saling berpelukan. Sementara, Xiu Qiu dikejar bawahan Dai Qishe karena ingin membalikan golok naga. Ia tertangkap, dan diancam dibunuh jika Mogei tidak mengembalikan senjata mereka. 2 orang lainnya langsung menyerang dan Mogei menangkisnya dengan pedang langit. Mogei juga mencegat salah satu senjata mereka, dan melempar balik pada penggunanya. Kemudian, 3 orang itu menggunakan formasi jurus plakat api yang terbakar. Plakat api yang menghantam batu itu tercetak tulisan-tulisan yang dibaca Putri Minmin. Mogei pun meminta Putri Minmin membacakan keseluruhan isi tulisannya. Setelah mengerti artinya, Mogei pun bisa memakai jurus formasi segitiga. Formasi musuh pun buyar, tetapi 1 orang sempat melempar senjata ke arah Xiu Qiu. Cao Churo yang melihatnya, langsung memasang badan melindungi Xiu Qiu. Mogei segera memeriksa kondisi Cao Churo, dan untungnya tidak fatal. Melihat Singa Emas, Putri Minmin langsung meminta izin mempelajari golok naga. Putri Minmin mengajak Singa Emas bersama menemukan rahasia kedua senjata. Singa Emas setuju, dan mereka mulai membenturkan golok naga dan pedang langit. Malamnya, Xiu Qiu bilang, besok ibunya harus membakar diri jika mereka tidak menyerah. Paginya, Mogei dan Xiu Qiu akan naik kapal ibunya, dan yang lain diminta menunggu. Saat naik ke kapal, ibu Xiu Qiu sudah berada di tengah-tengah api yang berkobar. 3 bawahan yang menghalangi, ditumbangkan Mogei dengan jurus pengalihan utama. Lalu Xiu Qiu memutuskan menjadi penerus ibunya, dan ibunya tidak perlu membakar diri. Xiu Qiu menemui Mogei lagi, tapi penampilannya sudah berubah sebagai wanita penjaga suci.
Lalu Xiu Qiu dengan sedih memeluk Mogei, karena tidak akan bisa bertemu lagi. Sampai saat kembali ke Gua Singa Emas, Mogei pun masih termenung. Melihat itu, Putri Mimin mengajak Mogei dan Singa Emas untuk minum. Mereka bertiga pun minum-minum sampai mabuk dan tertidur pulas. Besoknya saat Mogei tersadar, ia tidak melihat Putri Mimin dan Singa Emas. Mogei segera berlari ke tebing, tapi tidak melihat satu kapal pun di laut. Cao Churo bilang, Putri Mimin meracuni anggurnya sehingga semua pingsan. Putri Mimin akan membawa mereka kembali ke kerajaan, tetapi Cao Churo bisa kabur. Karena hanya tinggal mereka berdua, Cao Churo memberanikan diri mencium Mogei. Mereka akhirnya berhasil kembali ke puncak terang dengan menggunakan perahu. Mogei lalu dipanggil Cao Churo yang mengira akan membahas pernikahan mereka. Cao Churo minta transfer tenaga dalam, untuk belajar jurus ketua Emei. Tapi Fen Yao melihat Cao Churo berlatih jurus cakaran, dan bukan jurus ketua Emei. Di perguruan Emei, tiba-tiba ada penyusup yang datang dan melukai murid Emei. Ternyata penyusup itu Qing Xiu, anak paman guru Mogei yang berkhianat. Ding Minjun langsung menyerangnya, dan seketika pedangnya dibengkokkan. Qing Xiu langsung melompat ke belakangnya, dan mencengkram kepala Ding Minjun hingga tewas. Setelah itu, tangan Qing Xiu terlilit cambuk dan ditarik menghantam tiang. Ternyata itu Cao Churo, yang langsung mencengkram kepala Qing Xiu hingga tewas dengan jurus yang sama. Cao Churo pun langsung disambut oleh murid lainnya dan menjadi ketua Emei kembali. Kemudian hari pernikahan Mogei dan Cao Churo pun tiba. Di tengah acara, Putri Minmin tiba-tiba datang, dan para perguruan ingin menyerangnya. Ia menagih janji ketiga, yaitu Mogei dilarang menikah dengan Cao Churo. Putri Minmin lalu mengeluarkan rambut singa emas, dan tahu di mana ia berada. Mogei pun langsung memutuskan bersedia ikut dengan Putri Minmin. Mogei menghadang Cao Churo yang menyerang Putri, tetapi cakar Cao Churo tetap mengenai Putri. Cao Churo terus menyerang, hingga akhirnya Mogei melontarkannya ke belakang. Cao Churo juga mengancam jangan pernah kembali jika Mogei pergi, tetapi Mogei tetap pergi. Lalu Putri Minmin menceritakan Cao Churo yang mengorbankan Qing Xiu, demi menjadi ketua Emei kembali. Tidak hanya itu, ternyata Cao Churo juga yang mencuri racun Putri dan menaruhnya ke dalam anggur. Setelah semuanya tertidur, ia mengambil golok naga dan pedang langit. Sesuai rahasia dari gurunya, gagang golok naga dibuka dengan gagang pedang langit. Ketika gagang golok naga terbuka, keluarlah beberapa pelat jurus kitab Yin Agung. Putri Minmin yang melihatnya langsung dikejar hingga melompat ke laut. Dan jurus yang dipelajari Cao Churo adalah jurus cakar tulang putih 9 yin. Shen Quan mendatangi Cao Churo yang menahan singa emas, agar bekerja sama dengannya. Ia minta mengadakan eksekusi terbuka singa emas, agar Mogei dan perguruan lain datang. Cao Churo pun menyetujuinya, Mogei dan perguruan-perguruan lain hadir di sana. Jika singa emas dilepaskan, Cao Churo bebas melakukan apa saja pada Mogei. Lalu selubung pun dibuka, dan terlihat singa emas tergantung di dalam kerangkeng. Raja kelelawar maju terbang menyerang, tapi ia malah kena cakar beruntun Cao Churo. Melihat itu, Mogei langsung turun tangan, dan melontarkan Raja kelelawar kembali ke belakang. Kemudian Cao Churo melompat ke atas tiang kerangkeng singa emas. Dari atas ia menyerang Mogei dengan cambuknya, Mogei pun menghindar. Cao Churo langsung turun menyerang Mogei setelah cambuknya ditarik lepas. Tiba-tiba ada yang melapor, di belakang banyak murid yang dibunuh. Ternyata Shen Quan lah pelakunya, dan ia mengambil golok naga dan pedang langit. Cao Churo langsung menyerang Shen Quan dengan cakarnya, tetapi tidak mempan. Lalu ketika Cao Churo menendangnya, tubuh Shen Quan menjadi bersinar keemasan. Cao Churo langsung terpental dan Mogei yang menyusul langsung menangkapnya. Shen Quan telah menguasai jurus Faja Kebal dan ditambah 2 senjata legendaris. Shen Quan lalu menyerang dengan tebasan energi golok naga, dan Mogei merangkul Cao Churo terbang keluar. Lalu Mogei menyuruh utusan yang membawa Cao Churo ke tempat yang aman. Setelah itu baru Mogei menyerang Shen Quan dengan jurus pengalihan utama. Tiba-tiba 3 bawahan Dai Chi She muncul, menyerang Shen Quan dengan 3 plakat apinya. Serangan golok naga pun dapat dikunci dengan senjata 3 plakat api. Kuncian golok naga dilepaskan oleh pedang langit, dan Shen Quan menebas dengan keduanya. Karena kitab pengalihan utama sudah kembali, maka senjata plakat api diserahkan kepada Mogei. Shen Quan lalu memberi perintah pasukannya untuk memanah, dan semua bersiaga.
Putri Mimin pun muncul, dan para pemanah Shen Quan disandera oleh pasukan putri. Mogei langsung mengendalikan 3 pelakat api untuk menyerang Shen Quan. Ia juga terbang maju menjuruskan 3 pelakat api seperti mata bor ke arah Shen Quan. Dan kembali serangan golok naga dapat Mogei kunci dengan pelakat api seorang diri. Akhirnya Mogei mengeluarkan jurus formasi segitiga berputar, sambil menyerang dengan 3 pelakat api. Kemudian 2 pelakat api Mogei gunakan untuk mengunci golok naga dan pedang langit ke lantai. Dengan pelakat terakhir, Mogei terbang menusuk, tetapi Shen Quan keburu memakai jurus Fajra Kebal. Mogei dan pelakat api pun berhasil dipentalkan ke atas oleh Shen Quan. Dengan tekanan dari atas, pelakat api berhasil menembus Fajra Kebal dan menancap di punggung Shen Quan. Dan ketika Mogei mencabut pelakat api, punggung Shen Quan berkobar-kobar. Singa emas juga ikut meninju Shen Quan yang sudah kehilangan kungfunya dan akhirnya tumbang. Mogei langsung datang melihat kondisi Cao Churo yang semakin lemah. Cao Churo lalu memanggil Putri Minmin untuk duduk di sebelahnya. Lalu ia menyerahkan liontin batu yang diberikan Mogei saat ia kecil kepada Putri Minmin. Kemudian Cao Churo mengangkat tangan Mogei dan mempersatukan dengan tangan Putri Minmin. Setelah itu, Cao Churo pun meninggal bersandar pada bahu Mogei. Pada akhirnya, Mogei dan Putri Minmin ditakdirkan bersama, lalu mereka pergi berjalan meninggalkan golok naga dan pedang langit, cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe, sampai bertemu di cerita berikutnya.